Shalom adik-adik, kembali lagi kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online pada tanggal 6 September 2020. Sebelum kita memulai ibadah ini, adik-adik yang masih tidur-tiduran, yang masih bermain HP, yang makan, semuanya duduk dengan rapi, berpakaian yang rapi. Karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Kita akan menghadap Tuhan, jadi semuanya harus rapi. Ya, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita angkat satu pujian. Apa Kak Imo? Hari ini kurasa bahagia. Musik. Kayaknya adik-adik di rumah belum semangat. Kayaknya kita harus angkat satu pujian yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah
hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialah Yesusku luar biasa, sialah Dia Raja segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya hanya tugas semata, sialah aku dipakai olehnya, sialah untukku diri mewah menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialah Yesusku luar biasa, sialah Dia Raja segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya hanya tugas semata, sialah aku dipakai olehnya, sialah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita siapkan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau masih berikan kepada kami semua. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Kami juga ingin berdoa mengaku akan segala dosa yang kami perbuat selama seminggu ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami dan menghapus dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya ini doa dan sembahyang kami, mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, percaya atau tidak percaya dosa kita telah diampuni. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita angkat pujian. Apakah Kesha? I want to be your friend. Oke. To be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more, little bit, little bit, little bit more. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya yaitu pemberontakan Miriam dan Harun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Hatiku.
lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, sampai dengan saat ini. Kami ada di hadapan hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang tetap tersenyum, sehat, semangat, dan ceria. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur karena atas perkenanan Tuhan kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan lewat cerita-cerita sekolah minggu yang disampaikan oleh kakak-kakak semua. Nah, adik-adik, sebelum Kak Astin menyampaikan cerita hari ini, Kak Astin punya satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, kira-kira adik-adik pernah tidak merasakan yang namanya iri hati? Tapi sabar dulu, apa sih iri hati itu? Nah, yang dimaksud dengan iri hati adalah emosi negatif yang kita rasakan ketika kita membanding-bandingkan situasi kita dengan situasi orang lain. Nah, coba diingat-ingat. Pernah tidak kita merasakan yang namanya iri hati? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah Alkitab tentang iri hati. Ada beberapa tokoh Alkitab yang ternyata pernah merasakan emosi negatif yang tadi Kastin sebutkan dengan iri hati. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama menyaksikan pembacaan Alkitab lewat cerita berikut ini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?" Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam,
maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, adik-adik, kita baru saja menyaksikan kisah tentang Miriam, Harun, dan Musa. Cerita yang baru saja kita ikuti adalah cerita tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Sebelum itu, adik-adik pasti mengingat siapa itu Miriam dan Harun. Benar sekali, Miriam dan Harun adalah saudara-saudara kandung dari siapa? Ya, dari Musa. Miriam dan Harun adalah kakak-kakak dari Musa. Meskipun mereka adalah saudara-saudara kandung dari Musa, tapi ternyata pada satu titik, pada satu situasi, mereka pernah merasakan ketidaksukaan terhadap adik mereka, yaitu Musa. Mereka bahkan pernah menggunjingkan, atau bahasa yang biasanya kita gunakan, mereka menggosipkan Musa di belakang Musa sendiri. Apa yang mereka katakan tentang Musa? Mereka menyatakan ketidaksukaan mereka karena Musa mengambil seorang perempuan Kus. Mereka juga mempertanyakan kenapa Tuhan masih mempercayakan Musa sebagai pemimpin umat Israel. Mereka juga bahkan membanding-bandingkan diri mereka yang mereka anggap lebih bisa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu dibandingkan Musa. Nah, apa yang Miriam dan Harun lakukan, membanding-bandingkan diri mereka dengan Musa, merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan dan tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Dari kisah Alkitab yang kita dengarkan tadi, Tuhan memanggil Miriam, Harun, dan Musa, mengumpulkan mereka, dan Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun pada saat itu. Lalu, apa akibatnya atau apa hukuman yang didapatkan oleh Miriam dan Harun pada saat itu? Ya, Miriam terkena penyakit kusta. Penyakit yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel pada saat itu, karena penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan atau penyakit yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita tidak hanya belajar dari Miriam dan Harun, kita juga belajar dari Musa. Bagaimana sikap hati Musa ketika dia mengetahui bahwa Miriam dan Harun menggosipkan atau menggunjingkan namanya di belakangnya. Alkitab mencatat Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki hati yang lembut seperti Musa. Yang Musa lakukan, dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh Miriam dan Harun, saudara-saudaranya.
dia justru berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menyembuhkan penyakit kusta yang didapati atau yang dialami oleh Miriam. Nah, adik-adik, kisah ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sikap iri hati atau sikap membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah sikap yang sangat tidak disukai atau dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau kisah tentang Miriam, tentang Harun dan Musa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, dibawa ke masa ini atau dibawa ke sekarang ini, ke tahun 2020, kira-kira kisahnya seperti apa ya? Mari kita sama-sama ikuti cuplikan berikut ini. Edel adalah seorang remaja yang cerdas, mudah bergaul, dan cukup disenangi oleh teman-temannya. Tetapi dalam kondisinya yang seperti itu, masih saja ada hal yang membuat dia mengeluh dan merasa iri hati. Ini contohnya. Ih, paling pamalas sih. Mama nih suruh beta pi beli garam, pi beli minyak, pi beli sayur. Beta seterus. Ih, suruh beta basapu, bapel, balap. Sekali suruh beta pas bersih nih, seng yang ada daun nih, ada angin lagi nih. Begitu. Ada yang pernah suruh, bepa ada yang pernah suruh. Kan kalau beta tuh suruh, beta terus. Kayaknya beta mama ini bisa nyom dia daripada beta nih. Yang suka sama suruh beta habis. Tidak hanya di rumah, di sekolah pun Edel seringkali membanding-bandingkan dirinya dengan teman-teman yang dirasanya lebih pandai dari dia. Kenapa dia saya dapat pilih untuk ikut lomba terus nih? Padahal kan beta juga bisa. Perasaan dia lebih pintar bahasa Inggris dari dia juga. Kenapa selalu saya yang dapat pilih? So adil Kenapa selalu nomor 2 kan begini pun suka daripada beta nih pusing di rumah, so jelas lebih beta jalan-jalan di Tamno sini ada bagus nih. Foto-foto doh. Mas sabar doh. Bem kamera HP bisa sangat jelek begini nih. Cuma mau beli kas beta HP baru bae. Jangan harap sih. Kau mau minta sepatu sama ngomel saat bawa pun apa le minta HP baru. Padahal baru mau minta ke Reipu HP tuh Reipu HP iPhone le. Malas Weh, tunggu doh. Lu Roni toh? Edel, apa kabar? Weh, baik sa. Ini sabar doh. Pekesan pernah lelu di sekolah lai. Edel, bisa berhenti sekolah. Weh, lu kenapa berhenti sekolah? Bep orang tuh susahnya bisa kasih uang untuk biaya sekolah kan. Nah, ini saya beta harus jualan koran untuk cari uang untuk berapa makan sehari-hari. Oh, kamu tapi lu kayak happy sa. Terus memangnya lu senang kok kalau di sekolah? Siapa yang senang kalau di sekolah? Cuma begitu sudah yang keadaan sekarang. Tapi Beb bilang apa Beb keadaan sebegini, Beb hanya bisa bersyukur sa. Karena meskipun Beb begini, Beb masih bisa hidup, Beb masih punya nafas yang Tuhan berikan, dan Beb juga punya orang-orang yang dekat dengan beta. Dan beta justru bisa bilang beta ini susah karena di luar sana banyak orang yang sakit dan langsung bisa bikin apa-apa. Beta ini bersyukur karena beta punya tubuh yang sehat dan kuat untuk beta bisa kerja begini. Dan kita juga harus bersyukur, kita ada di tempat yang hidup yang damai begini. Di luar sana banyak yang orang-orang dong hidup tapi dong rasa takut karena dong ada di negara yang sementara peperangan. Dong jalani hari itu dong takut akan pasti dong bisa hidup kosong di sana. Dan beta juga sana mau terlalu aneh-aneh karena beta punya kehidupan memang sebegini dan beta harus bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Dan beta justru mau iri dari orang-orang yang lain dong karena beta takut nanti kalau beta iri dan pasti Tuhan sudah suka kalau beta mau iri dong. Yang penting beta harus tetap bersyukur, itu saya. Wih, betul juga kawan. Makasih, lu suka sadar beta bersyukur mati bisa dapat ketemu lu ini hari ini. Iya Edo, yang penting itu bersyukur. Tuhan pasti akan berkati lu, beta dan ketong semua. Oke, Roni. Makasih. Pertama,
jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat adik-adik, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan keistimewaan kita masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena sikap membanding-bandingkan diri dengan orang lain adalah cikal bakal atau tanda-tanda awal dari sikap iri hati. Jadi ingat adik-adik, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pesan yang kedua adalah belajar dari sikap Musa yang lembut hatinya dan mau memaafkan serta mengampuni Miriam dan Harun meskipun mereka sudah berkata buruk tentang dia. Bahkan Musa tidak hanya sekedar mengampuni dan memaafkan, dia juga berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Miriam disembuhkan dari sakit kusta yang dialaminya. Kita pun harus demikian, kita tidak boleh menyimpan dendam, mau memaafkan dan mengampuni orang lain meskipun mereka sudah mengatakan hal yang buruk tentang kita. Ingat adik-adik, apa yang dikatakan oleh orang lain itu tidak akan mengurangi citra kita sebagai anak-anak Tuhan selagi kita melakukan hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Pesan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mencukupkan diri atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ingat, kelebihan orang lain jangan dijadikan sebagai alasan untuk merasakan emosi negatif yang tadi di awal Kastin sebut dengan istilah iri hati. Kelebihan orang lain, mari kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita sendiri untuk melakukan yang lebih baik lagi. Melakukan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan teristimewa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi 3 pesan yang bisa Kastin sampaikan pagi hari ini kepada kita semua. Belajar dari kisah pemberontakan Miriam dan Harun, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan yang menghindarkan diri dari sikap iri hati dan juga membanding-bandingkan diri dengan orang lain karena itu tidak disukai oleh Tuhan dan juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati kita semua. Sebelum kita menutup penyampaian firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga belajar dari Miriam, Harun, dan Musa untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak merasakan iri hati atas kelebihan orang lain. Tuhan tolong kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang setia, tapi kami juga mampu melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak, apakah Keisha? Tidak boleh iri hati kepada sesama. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Aku Senang Jadi Anak Tuhan.
Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri, 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 iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Kita akan berdoa syafaat dan kita menyanyi lagu yang berjudul Bapa yang Kekal. berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Yuni. Semua adik-adik siapkan hati untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa.
bagi adik-adik yang manis, adik-adik yang ada dalam rumah, semua siapkan hati, duduk yang tenang, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Shalom Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, semua anak-anak-Mu, dalam sepanjang hari-hari yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Terima kasih napas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami masih menghirup napas kehidupan yang Engkau berikan, kami masih bermain, kami masih belajar walaupun kami di rumah, kami masih bertemu dengan orang-orang tua kami dan teman-teman kami, itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih, Kau telah memberkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akan berakhir dengan baik ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami di tempat ini berdoa bagi adik-adik yang ada di rumah dan orang tua kami yang senantiasa masih bersama-sama dengan kami, menjaga kami, melihara kami, dan kami yang tetap semangat walaupun kami di rumah, kami masih semangat untuk bersekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang masih sekolah, sehingga mereka tetap semangat untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka di rumah, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, adik-adik kami, orang tua kami, sesama kami, di cuaca yang tidak baik ini, angin-angin Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kami, melindungi kami, agar kami tetap sehat, semangat, dan ceria Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini doa kami, syafaat kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu di minggu ini. Jangan lupa untuk minggu depan tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan kita menyanyi lagu Usai Sekolah Minggu. Oke, shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian? Ya, tebak Kak Nuno sekarang ada di mana? Pasti kalian tahu kan? Nah, adik-adik Kak Nuno punya sesuatu yang pasti adik-adik mau tahu apa itu ya. SS2C mengadakan lomba TikTok. Wah, yang suka buat TikTok, ayo ikutan. Dep hadiah tuh Kak Nuno jamin sangat bagus dan adik-adik pasti suka. Nah, caranya adik-adik itu buka akun TikTok @pargemitsilo. Terus adik-adik lihat ada contoh video yang divideokan Kak Rey hari itu. Ada Kak Edel, ada Kak Caca, dan juga Kak Selin. Jadi kalian bisa langsung saja copy paste, ikut gerakannya dari video itu dan posting di akun TikTok adik-adik. Nah, kalau sudah diposting, kalian bisa tag di @pargemitsilo di TikTok. Di Instagram juga bisa kok, sama @pargemitsilo. Nah, adik-adik, Kak Nuno juga mau kasih ingat bahwa jangan lupa ya, setiap minggu itu ada ibadah online. Jadi kalian bisa lihat di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Namanya juga sama, Pargemitsilo. Oke, sekian. Dadah.